Pemirsa, sementara itu polisi masih menyelidiki dugaan eksploitasi anak buah kapal Longsing yang mengakibatkan 4 ABK warga negara Indonesia meninggal dunia. Polisi dan Kementerian Luar Negeri menemukan indikasi praktek-praktek tidak manusiawi di kapal milik Cina tersebut. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa 14 anak buah kapal Longsing. Ke-14 ABK WNI ini diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan eksploitasi di kapal berbendera Cina ini. Menurut kesaksian para ABK, dugaan eksploitasi yang terjadi diantaranya terkait jam kerja yang terlalu panjang, upah yang tidak sesuai, ancaman hingga asuransi bermasalah. Polisi dan pemerintah juga masih menginvestigasi pelarungan 3 jenazah ABK WNI di tengah laut. Saat ini ke-14 ABK WNI dikarantina di Bambu Apus, Jakarta, setelah sebelumnya dipulangkan bersama 1 jenazah ABK WNI Jumat lalu. Sebelumnya, 4 ABK WNI yang bekerja di kapal Longsing meninggal akibat penyakit bergejala serupa, yakni pembengkakan tubuh, sesak nafas, dan nyeri di bagian dada. Kemudian beredar video viral pelarungan 3 jenazah ABK WNI di tengah laut. Rekan ABK lainnya sempat meminta jenazah disimpan di lemari pendingin agar dapat dibawa pulang ke tanah air. Namun permintaan ini ditolak kapten kapal untuk mencegah penularan penyakit. Sementara itu, 1 ABK lainnya meninggal di sebuah rumah sakit di Busan, Korea Selatan. Dan pemirsa, untuk mengulas terkait nasib anak buah kapal Longsing, sudah bersama kami Boris Tampu Bolon, selaku tim kuasa hukum warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal Longsing. Selamat petang, Bang Boris. Selamat petang. Baik. Ini dengan Mbak siapa? Baik, di sini ada April dan juga Anissa, Bang. Seperti apa proses hukum terkini mengenai nasib ABK Longsing WNI? Ya, sampai sejauh ini sudah diperiksa ya oleh pihak Mabes Polri. Jadi para ABK itu telah cerita bagaimana kronologisnya kejadian, kemudian kenapa kok mereka sampai mau, dan siapa-siapa aja yang diduga terlibat. Seperti itu sih. Baik, sejauh ini apa keterangan dari mereka, Bang? Ya, kalau yang disampaikan ke kita ya seperti itu, Mbak. Intinya kan mereka ini awalnya tuh diiming-imingin ya. Ada sponsor datang, nawar-nawarin pekerjaan, ya kan. Sementara anak-anak ini kan basicnya memang ingin cari kerja, kemudian dijanji-janjikan nanti gaji lumayan, gaji tinggi, kerja kapal, semua beres, semua nanti diurus. Ya hidup enak lah. Ditambah bonus-bonus dan segala macam, akhirnya mau, gitu kan. Baik, ketika itu sejauh ini tanggung jawab dari penyalur seperti apa? Nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada. Itu Baik. jadi setelah oke, ditaruh di kapal, udah dilepasin aja, dibiarin. Baik. Gajinya aja kan nggak dikasih. Yang Berapa bulan dikontrak tidak itu dikasih, ya, Bang? gajinya itu kalau dikontrak tuh 300 USD per bulan. Itu gaji pun sebetulnya nggak layak. Cuma oke lah, kita coba pakai itu. Ukuran itu. Nyatanya nggak dikasih juga. Ada yang dikasih itu 120 USD. Akhirnya dikasih. Tapi itu 14 bulan baru dikasih. Bukan sebulan 120 ya. 120 USD per 14 bulan. Baik. Mengenai kontrak begitu, Bang. Informasinya ada yang berbeda ya mengenai pihak yang mengontrak, yang diketahui awalnya adalah Korea Selatan dan akhirnya kapal Cina begitu. Nah, jadi begini Mbak, disitulah pemalsuannya. Jadi pasal 4 TPPO itu soal eksploitasi perdagangan orang, itu kan salah satunya adalah dengan cara ya. Caranya itu ada pemalsuan, ada penipuan. Nah, salah satu yang kita anggap ini pemalsuannya itu soal kapal. Jadi kapal itu dibilangnya di kontraknya itu disebut itu kapal Korea.
Tapi setelah kita cek, sebetulnya itu kapal Cina, ya, berbendera Cina. Jadi itu salah satu pemalsuannya. Siapa penyalurnya, Bang, yang dari dalam negeri? Ada 3 PT mereka, Mbak, aku agak lupa namanya. Cuma mereka memang dari 14 itu penyalurnya beda-beda. Tapi mereka semua pada akhirnya ketemu di satu kapal gitu. Baik, disebutkan juga ada kontrak yang cenderung berat sebelah, tapi jika dibatalkan akan mendapatkan denda yang cukup besar sampai $1.600. Nah, itu dia. Ini bukan kontrak namanya ini. Ini memang akal-akalan untuk mengikat orang biar diperbudak gitu loh. Tidak boleh kontrak itu berat sebelah. Kontrak itu prinsipnya harus seimbang. Tapi ini kalau Mbak baca nih, ini kita semua ada nih. Ampun deh, kasihan banget. Itu semuanya dibebankan kepada mereka. Ya, kalau ada masalah apa mereka bertanggung jawab. Kalau ada pelanggaran apa mereka didenda dan segala macam. Dan itu tidak pernah diketahui, dipelajari oleh para anak-anak itu. Mereka datang disodorkan tanda tangan sudah jadi gitu loh. Baik, berbicara soal kapal ini, apakah tidak pernah transit begitu, Bang, dan bisa melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan diskriminasi? Nggak pernah, Mbak, 14 bulan di laut terus. Padahal setahu saya ya, dan umumnya kalau di laut itu ada 3 bulan, 6 bulan itu pasti sekali harus mendarat gitu. Karena akan ini kan, entah periksa kapalnya, beli bahan makanan, ya. Apa alasan dari kapal tidak mendarat, Bang? Ini tidak ada sama sekali itu mendarat tuh, berlabuh itu di daratan tidak ada. Baik, jadi selama 14 bulan itu murni di tengah laut, makan makanan yang jadi umpan ikan, ayam sih ayam, tapi ayam busuk, udah biru, ya, sayur di freezer itu aduh saya sedih lah mau ceritanya. Jadi wajar kalau sakit, ya kan, wajar kalau sakit, wajar kalau keracunan. Wajar juga kalau sampai ada yang mati. Karena waktu sakit, itu nggak dikasih obat. Nggak ditreatment dengan baik. Pun dikasih obat, itu obat expired. Baik. Ini lebih-lebih dari binatang, Mbak, diperlakukannya. Baik, Bang, kalau misalnya dari kontrak kerja mereka, dijanjikan job desk mereka tuh apa? Kemudian kenyataannya yang mereka lakukan di kapal selama 14 bulan adalah apa? Kalau dari keterangan yang disampaikan, tidak dijelaskan detail job desk-nya apa. Pokoknya nanti kerja kapal. Mereka juga kan tidak dikasih latihan. Jadi pokoknya udah kamu kerja aja kapal. Di dalam kontrak ini juga ada nih, tertulis di sini. Bahwa, mana tadi ya? Ya intinya kerjain apa aja yang diperintahkan. Tidak boleh menolak, intinya begitulah. Baik, boleh saya Abang berikan contoh kepada kami. Pekerjaan apa yang harus mereka lakukan yang paling berat? Sebetulnya kalau jenis pekerjaannya ya yang mungkin yang ngurus-ngurus alat-alat itu, ngurus nangkap-nangkap ikan. Tapi kan yang kita juga concern sebetulnya bukan soal jenisnya, Mbak. Kalau itu aku nggak begitu spesifik lah. Tapi soal jam kerjanya itu loh. Anak-anak ini bekerja itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 pagi. Dengan istirahat bahkan atau kalau lagi tidak banyak sama sekali? ikannya itu 2 hari non-stop. Padahal waktu di awal itu dibilang ya kerja 12 jam. Pada umumnya seperti itu, tapi nyatanya enggak. Bayangin dari jam 10 pagi sampai jam 5 pagi. Makan cuma 10 menit. Habis itu langsung kerja lagi. 2 hari pernah tuh mereka non-stop. Kerja terus. Baik, sejauh ini penyalurnya apakah sudah dimintai keterangan, Bang? Sejauh ini saya lebih tepat untuk jawabnya. Kemarin yang saya tahu tuh memang fokus ke di ABK. Baik, tanggung jawab dari pihak penyalur sendiri bagaimana dengan adanya kasus ini? nggak ada, belum ada, Mbak. Sama sekali. Penyalurnya itu dari dalam negeri atau dari luar negeri, Bang? Setahu kita dari dalam negeri.
Baik, jalur hukum yang ditempuh ke-14 anak buah kapal ini sebenarnya lebih untuk menuntut para penyalur atau kapal Longsing ini, pemilik kapal? Semua siapapun yang terlibat di sini, yaitu harapannya harus dihukum, harus bertanggung jawab gitu, baik secara pidana maupun secara perdata gitu ya. Karena ini biar jadi apa ya? Sebetulnya juga ini udah sering terjadi gitu loh. Tapi kok terulang terus gitu kan. Baik. Jadi biar ya harapan kita nggak terulang lagi yang model-model begini. Baik, Bang Boris, untuk proses hukumnya apakah akan meminta bantuan dari Kementerian Luar Negeri? Iya, kita pasti akan minta support dari pemerintah, dari lembaga-lembaga yang terkait. Karena ini bukan soal 4 ABK itu, Mbak. Ini soal kemanusiaan, ini soal hak asasi manusia gitu loh. Sudah ada jawaban Ini dari bukan Kementerian bicara- Luar Negeri, Bang Boris? Belum, rencana kita mau minta bertemu, minta audiensi. Baik, sejauh ini kalau misalnya ke-14 anak buah kapal ini apakah ada yang mengalami penyekapan dalam tanda kutip seperti paspor ditahan, denda yang tidak masuk akal dan lain sebagainya? Kalau paspor ditahan itu aku belum dapat informasi sih. Cuma yang jelas dokumen-dokumen ada yang memang tidak diberikan ke mereka gitu loh. Padahal harusnya kan dikasih tuh kontrak. Ada beberapa yang nggak dikasih kontraknya ke dia. Kemudian ya di kapal juga disiksa juga sih, dipukul-pukul sama kapten-kaptennya. Dipukul? Iya. Itu kalau melakukan kesalahan apa, Bang? Ya adalah menurut mereka kerja nggak benar atau malas-malasan, padahal sudah berdarah-darah itu kerja gitu Baik, kan. Bang Boris, informasinya di kapal Longsing tersebut tidak hanya ada ABK WNI, namun juga ada ABK Cina dan informasinya ada diskriminasi di situ. Apakah betul, Bang? Iya betul. Jadi Apa ABK saja diskriminasinya? Diskriminasinya soal yang paling utama tuh soal makanan ya. Kalau ABK yang Cina itu mereka makan udang, makan ikan fresh, makan telur, minum air kemasan. Sementara anak-anak ABK ini yang Indonesia ini itu makan yang tadi aku bilang tadi, makanan-makanan untuk umpan gitu loh. Daging-daging yang udah nggak fresh, Mereka ya sudah kasarnya yang udah mencoba busuk untuk lah. Sayurnya protes juga atau komplain? begitu. Minumnya air garam yang disaring. Apa gitu. Saya juga nggak ngerti lah, bayanginnya aja saya nggak tahu gimana cobainnya. Baik, Bang Boris, ini tayangan di televisi yang bisa sama-sama kita lihat ada gambar pelarungan mayat begitu. Apakah itu betul WNI dari ABK Longsing? Iya, itu betul. Apakah memang sistemnya seperti itu? Setiap ada yang meninggal dilarungkan? Enggak, Mbak, enggak seperti itu. Kalau seharusnya itu tetap dibawa ke darat. Pun kalau tidak bisa dikubur tuh dikremasi gitu ya, seharusnya. Tapi itu kan harus ada persetujuan dan segala macam lah. Kalau ini kan kayak buang sampah aja. Coba Baik. Mbak lihat di situ. Kabarnya Jadi juga waktu saya tanya di situ, itu anak-anak itu bilang ke kaptennya itu agar mendarat aja. Jangan dibuang teman kami di laut gitu. Cuma si kaptennya bilang, ya nggak bisa lah. Ini nggak ada jauh ke darat. Udah dibuang aja ke sini. Nggak ada waktu kita. Kurang lebih seperti itu. Mbak bayangin ya, gimana itu perasaannya gitu loh. Baik. Teman yang sama-sama dari kampung tuh berjuang sama-sama dengan niat mau memperbaiki nasib, mau banggain orang tua, berakhir begitu. Temannya sendiri harus buang dia ke laut. baik, sejauh Sedih ini saya, Mbak. apakah ada pemberitahuan ke pihak orang tua sebelumnya? Tidak ada sebelumnya. Cuma dapat info setelah dibuang tuh, baru tuh ada kontak ke keluarga. Tapi di awal nggak ada, dibuang dulu tuh ke laut. Kondisi mereka pada saat sakit, apa ada informasi ke pihak keluarga? Enggak ada, jadi mereka they have no access gitu loh, nggak punya akses apa-apa, mau komunikasi itu nggak bisa. Ini yang seharusnya yang tidak benar gitu loh. Baik. Ini yang seharusnya diperhatikan kalau ABK-ABK gitu, harus diawasi, harus ada komunikasi. Baik, Bang Boris. Mereka itu diapa-apain juga di tengah laut, nggak bisa ngadu ke siapa-siapa. Baik. Nggak punya Bang Boris, kalau akses, misalnya mau dari ngadu ke fakta-fakta siapa, yang ada bagaimana begitu ya. nggak tahu.
Dari foto-foto Gimana? yang ada seperti tidak ada akses komunikasi, tidak bisa mendarat di pelabuhan-pelabuhan selama 14 Ah. bulan. Apakah ada indikasi kapal ini melakukan hal-hal ilegal, Bang? Ya justru itu ilegalnya, bukan indikasi lagi, itu udah bukti kuat, Mbak. Hal ilegal apa mungkin yang menjadi proyek penting dari kapal ini? Kalau yang aku dapat informasi ya, ini seharusnya kapal, aku tidak begitu detail sih, cuma harusnya dia ambil kapal ikan jenis A gitu kan, tuna, tapi di nyatanya dia ngambil hiu, paus. Nah itu ilegal tuh nggak boleh. Oke, mengambil beberapa hewan yang dilindungi juga ya ternyata ya. Iya. Baik, sejauh ini proses hukum sudah sampai mana, Bang? Kemarin itu aku dapat informasi sih sedang penyelidikan ya, paling tinggal di gelar perkara untuk naik sidik, ya ditentuin siapa tersangkanya gitu. Baik, sejauh ini apakah akan melibatkan pihak penyalur dan juga pihak sponsor yang menawarkan pekerjaan ini dari kampung ke kampung? Ya mereka harus bertanggung jawab, ini tanggung jawab mereka. Sejauh ini tanggung jawab mereka seperti apa dari pihak penyalur? Apakah Nggak ada, yang kami dapat informasi tidak ada. Artinya mereka ini harus bertanggung jawab secara hukum gitu loh. Semua termasuk orang yang di Cina sana itu juga harus bertanggung jawab. Soal nanti mekanismenya bagaimana itu kita serahkan ke Bareskrim lah. Tapi secara hukum mereka semua yang terlibat itu harus bertanggung jawab secara hukum. Baik, Bang, ini melihat adalah kapal asing, apakah kedepannya akan ada proses atau masalah dalam proses hukumnya? Enggak sih, enggak ada masalah. Kita percaya sama Polri, kita yakin betul dan sudah kita lihat bagaimana concernnya pihak kepolisian terhadap kasus ini. Kita sangat apresiasi, kita sangat berterima kasih lah untuk itu. Kita berharap biar ini cepat selesai, terungkap semua. Ya orang-orang yang bertanggung jawab ya harus diproses. Yang terlibat harus diproses. Baik, terima kasih Bang Boris sudah berbagi Dikit informasi lagi bersama Mbak, kami. Ya. Aku mau sampaikan bahwa untuk Pak Presiden ya, untuk menteri-menteri lembaga terkait juga taruhlah perhatian kepada anak-anak ini. Jadi tolong mereka diperhatikan hak-haknya, bagaimana mereka bisa berkelanjutan ini pekerjaannya, ya kan, nasib mereka ke depan. Penyebab meninggalnya 3 anak buah kapal yang dilarung di laut ini dapat terungkap dan sebenarnya mereka sakit apa ini harus dapat terungkap. Ya. Terima kasih Pak Boris Tampu Bolon.